Oke, kita baru aja nih ngebahas beberapa materi menarik soal gimana pikiran kita bekerja, terutama pas ambil keputusan. Dan ada satu hal yang cukup menonjol ya, Hmm, fenomena yang disebut ilusi validitas. Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget sama satu penilaian, misalnya pas wawancara kerja, gitu, atau prediksi pasar saham, padahal tahu seringnya tebakan kayak gitu ya, meleset. iya. Itu bias kognitif yang umum banget. Nah, kenapa ya kita bisa siyakin itu? Padahal buktinya kadang kurang kuat. Mari kita coba bedah ini deh. Betul. Ini sumbernya tuh keyakinan subjektif kita. Rasa yakin itu kan kuat banget rasanya, kayak nyata gitu. Padahal seringnya muncul cuma karena informasinya terasa cocok aja, pas jadi cerita yang koheren di kepala kita. Saya jadi ingat pengalaman pribadi nih. Dulu, waktu saya masih di militer, kita ada tugas seleksi kandidat perwira. Oh, oke. Dan kita semua tahu sebenarnya berdasarkan statistik, kemampuan kita buat prediksi siapa yang bakal sukses nantinya, itu, wah, jelek banget. Serius. Hampir kayak nebak ngasal aja, kita tahu fakta umumnya. Tapi, pas ketemu satu kandidat spesifik, pas wawancara langsung, rasanya beda ya. Muncul perasaan yakin gitu. Persis. Itu dia. Aneh kan? Kita tahu secara umum kita payah. Tapi pas wawancara si A atau si B, rasanya kita tuh bener-bener bisa baca orang ini. Yakin banget sama penilaian saat itu juga. Kontradiktif. Tapi ya gitu rasanya. Nah, perasaan yakin di kasus spesifik, padahal tahu secara umum prediksinya lemah, itu mirip banget sama cara kerja ilusi optik. Kayak ilusi Muller-Lyer itu loh, Sam. Oh, yang garis itu ya? Iya, ada dua garis. Panjangnya sama persis, tapi karena ujungnya dikasih panah ke dalam atau keluar, mata kita tetap aja ngelihatnya panjang sebelah. Anda tahu faktanya garis itu sama, tapi persepsi Anda bilang beda. Oke. Jadi kayak mata kita ketipu ilusi, pikiran kita juga bisa ketipu sama cerita yang kita bikin sendiri ya. Kita tahu prediksi kita sering ngaco, tapi ngerasa yakin sama kasus yang ini karena ceritanya pas saja gitu. Benar sekali. Perasaan yakin itu datangnya dari sistem satu kita. Bagian otak yang kerjanya cepat, otomatis, intuitif. Seringnya ya berdasarkan kesan pertama atau firasat. Sistem satu ini otomatis ngerangkai cerita yang paling masuk akal dari info yang ada, sekalipun infonya nggak lengkap. Ini jadi ingat prinsip Wayasiati. What you see is all there is. Apa yang kelihatan, ya cuma itu yang dianggap ada. Sistem satu nggak repot-repot nyari info yang nggak ada di depan mata kan? Betul. Kalau ceritanya udah nyambung, udah koheren, Langsung pede. Rasa percaya diri muncul. contoh gampangnya gini deh. Kalau ada deskripsi calon pemimpin namanya Mindik, disebut cerdas dan kuat. Sistem satu kita langsung loncat aja, wah ini bakal jadi pemimpin hebat. Nggak pakai nanya lagi ya. Nggak otomatis mikir tunggu dulu, info apa lagi ya yang penting integritasnya gimana, pengalamannya enggak gitu. Udah cukup puas sama cerita dari dua kata sifat itu. Dan disitulah jebakannya ya. Keyakinan dari cerita yang koheren ini seringnya nggak ada hubungan sama akurasi prediksi di dunia nyata, apalagi di lingkungan yang validitasnya rendah. Tepat. Lingkungan validitas rendah atau nol itu situasi di mana hubungan antara petunjuk yang kita lihat sama hasil nyatanya itu lemah banget. Atau malah acak. Contohnya apa tuh? Contoh klasiknya ya, prediksi harga saham jangka panjang. Kita bisa aja jago ngevaluasi bisnis perusahaannya. Itu ada skillnya. Tapi prediksi harga sahamnya itu dipengaruhi ribuan faktor lain. Info yang mungkin udah nyebar di pasar. Beda cerita. Cerita yang bagus soal perusahaannya, nggak jamin prediksinya benar ya? Nggak jamin sama sekali. Ada studi menarik tuh di firma investasi. Mereka analisis data kinerja penasihat investasi mereka bertahun-tahun. Hasilnya gimana? Hasilnya, ya gitu. Nggak ada bukti kalau ada skill milih saham di antara mereka. Intinya mereka tuh kayak ngasih bonus ke orang yang lagi beruntung aja. Keberuntungan dianggap skill. Wah, terus reaksi eksekutifnya gimana pas dikasih lihat data itu? Nah, ini bagian paling menariknya dan paling nunjukin ilusinya. Mereka secara intelektual ya nerima data itu, nggak nyangkal. Tapi, Nggak ada yang diubah. Cara kerja, cara kasih bonus, semua jalan terus kayak biasa. Seolah-olah temuan itu nggak ada hubungannya sama kerjaan sehari-hari. wow, kok bisa gitu ya? Ya,
Reaksi kayak gitu umum banget sih. Fakta statistik, base rate itu, seringkali susah diterima kalau udah nabrak keyakinan pribadi. Apalagi yang terbentuk dari pengalaman langsung atau cerita yang meyakinkan. Jadi data kalah sama rasanya. Bisa dibilang gitu. Mengakui peran keberuntungan itu kan bisa ngancam rasa keahlian, harga diri, bahkan model bisnis mereka. Ilusi keahlian ini bisa udah jadi bagian dari budaya industri tertentu, kayak finansial gitu. Oke, jadi jelas ya. Ilusi validitas ini kayak jebakan pikiran. Kita ngerasa yakin bukan karena buktinya kuat, tapi karena cerita di kepala kita itu rapi, nyambung, enak didengar. Akibatnya, ya kita jadi terlalu pede sama intuisi kita, terutama di situasi yang sebenarnya susah ditebak. Persis, dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda yang dengerin. Sekarang kan udah lebih paham nih soal ilusi validitas. Gimana caranya supaya kita bisa lebih waspada sama jebakan ini? Gimana cara bedain antara keyakinan yang memang ada dasarnya, ada bukti kuatnya, sama keyakinan yang ya cuma enak aja dirasa karena ceritanya bagus. Baik pas kita nilai omongan orang lain atau pas kita ambil keputusan penting buat diri sendiri.